Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Zamar Kalak dengan NIM 111-30158 dari blog 17 Praktikum GMB 2026. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai input data well log pada software Petrel. Jadi pertama-tama kita buka software Petrel ya. Kemudian kita ke file. Kemudian kita new project. Nah, di sini ada seleksi RS atau kita diharuskan untuk input koordinat reference sistemnya. Nah, kemudian kita pencet aja. Nah, kita harus cari tahu pada data yang sudah ada itu dia berada pada zona berapa. Nah, ini pada 31N. Kemudian kita ketik aja 31N. Nah, kita pilih yang WGS 1984. Nah, setelah itu kita klik OK. Kemudian tunggu tampilannya berubah. Nah, jika tampilan itu berubah, kita ke new well. Nah, untuk new well ini name-nya ini sesuai nama sumbernya. TF1A, kita copy paste aja. Kemudian untuk data wellhead XY-nya ini, dia menggunakan data surface east west north south. Nah, untuk yang EW ini dia sebagai X-nya. Kemudian untuk yang NS-nya ini dia sebagai Y-nya. Nah, kemudian ada elevation from MSL. Ini kita isi dari data KBMSL ini. Kita copy paste aja juga. Kemudian untuk trace pada bagian specify vertical trace ini kita uncheck aja. Kemudian oke. Setelah itu kita expand well-nya ini, kita klik kanan pada sumbernya, kita import on selection. Nah, kita masukkan data last sesuai sumber yang ingin kita kerjakan. Nah, jangan lupa dengan format si file ini dia well lokasi. Kemudian kita open. Kemudian kita pencet klik OK for all. Setelah itu kita ke home, terus kemudian ke menu window, kita ke section window, kita oke aja. Nah, kita checklist. Nah, kemudian untuk data sumbernya ini kita expand, survey and price-nya ini kita insert survey. Nah, untuk total depth-nya ini kita menggunakan data survei. Nah, kita copy aja. Kita copy. Untuk total depth-nya ini kita menggunakan data paling dalamnya atau paling tingginya, ini 3682, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita oke. Setelah itu untuk ini surveinya ini kita klik kanan. Kemudian treasury spreadsheet ini. Kemudian untuk data Excel-nya ini kita Ctrl Shift. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita apply. Kita X. Setelah itu kita balik lagi ke ininya, ke pattern-nya. Nah, untuk karena ini kita belum masukin si data. Nah, jadi untuk pada tampilan ini untuk kita belum membuat track 1, track 2, track 3, yang dimana track 1 itu berupa GR kali, track 2 itu dia berupa resistnya,
Untuk yang 3 itu dia sebagai berisikan RHOB dan juga NPy. Nah, kita harus membuat masing-masing tracknya. Nah, dengan cara klik template setting, kemudian kita mengkelompokkan. Untuk yang run track 1 itu ada GR dan juga kali, kita drag aja. Nah, kemudian untuk yang kita harus sesuai urut. Untuk paling atas itu dia sebagai track 1, tengah-tengah track 2, yang paling bawah track 3. Kemudian untuk yang untuk yang Eropa ini dia masuk di track 1. Kemudian untuk yang track 2 ini dia berisikan RT, DT, mohon maaf, RT dan RT aja. Untuk yang DT ini dia sebagai run 3. Kemudian kita cek saja yang tidak ada isinya. Nah, kemudian kita setting pada masing-masing lognya. Nah, untuk yang kali ini kita biarkan saja. Kemudian untuk yang GR ini dia 0 sampai 150. Kita ke limit. Kemudian untuk yang GR ini dia 0 sampai 150. Untuk selnya ini dia selected. Kemudian colornya kita ubah warna dia hijau. Kemudian kita ke log file lainnya, log selanjutnya. Untuk RT kita 0,2. Ini kita ubah ke kemudian untuk yang RHOB itu limitnya
1,95, maksnya 2,95. Kemudian stylenya selected dan juga colornya berwarna merah. Kemudian untuk yang NPy, dia limitnya min 0,15. Kemudian untuk maxnya dia 0,45. Kemudian untuk stylenya dia berwarna biru. Kita ubah selected dulu, kemudian kita ubah warna biru. Kemudian untuk yang DT kita biarkan saja. Nah, kemudian kita ingin memberi warna crossover untuk menentukan atau untuk mempermudah kita membatasi pada zona fluidanya. Nah, dengan cara kita ke GR, kemudian kita ke jadi kita ke untuk from-nya kita ubah curve, terus kemudian kita ubah ke NPy. Maaf, untuk yang ini kita ubah ke ROV, juga bawa kita ke NPy. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, tampilan pada sumber F1A seperti ini. Nah, untuk yang berwarna kuning nanti kita setting tadi yang dia sebagai reservoir yang terdapat crossover. Kemudian kita ingin memberi kolom untuk dia zonanya, kemudian fluidanya, dan juga dia litologinya dengan cara ke stratigraphy, kemudian new di secret log. Nah, yang pertama kita sebagai litologi kita oke. Kemudian yang kedua fluida. Kemudian yang ketiga ada zonanya
atau sistem tracknya. Nah, kemudian kita setting lagi pada global velox-nya ini kita expand, kemudian double klik pada litologi. Kemudian karena kita cukup bagi 3 aja, yaitu ada sandstone, shale, dan juga limestone. Kita kurangi aja jadi 3. Nah, untuk yang pertama sandstone, simbolnya seperti biasa, limestone. Kemudian ada shale, dia warnanya kemudian ada limestone. Untuk pattern kita main pause saja. Kemudian kita ke yang fluida. Untuk yang fluida kita bagi 3, ada gas, oil, dan juga water. Untuk patternnya kita bikin pause. Oke. Kemudian yang terakhir ada zone atau si sistem tracknya. Nah, kita bikin menjadi 3. Yang pertama ada ST, untuk warnanya bebas. Patternnya kita bikin polos. Oke. Nah, kemudian yang harus kita ketahui untuk kita menarik atau kita selanjutnya kita ke interpretasi. Nah, yang harus kita ketahui untuk sebelum kita menginterpretasi bahwasanya pada masing-masing litologi, fluida, dan juga zonanya dia memiliki karakter yang atau karakter masing-masing. Nah, kita contohnya di sini. Yang pertama itu contohnya kita ada sandstone. Nah, untuk sandstone itu dia dicirikan dengan dia memiliki GR yang rendah. Kemudian untuk shale itu dia dicirikan dengan GR yang tinggi. Nah, kemudian untuk limestone itu dia dicirikan dengan GR yang dia sangat rendah dan juga didukung dengan adanya defleksi pada log RHOB. Nah, contohnya seperti ini. Dia mengalami defleksi atau perubahan secara tiba-tiba. Dia relatif tinggi untuk nilai RHOB-nya dan juga untuk GR-nya dia kecil. Nah, pada bagian sini kita bisa batasi atau kita bisa interpretasi bahwa pada bagian sini itu dia sebagai limestone. Nah, untuk
mengisi pada kolom litologi itu ke tool palette, kemudian klik saja pada kolom litologi. Nah, kemudian kita ubah ke limestone. Nah, kita interpretasi bahwa si defleksi ini dimulai dari sini, bahwa dia dan dicirikan dia terdapat defleksi pada RHOB, pada log RHOB, dan juga nilai JR-nya rendah. Kita pastikan bahwa pada bagian ini dia sebagai limestone sampai dia nilai perubahan JR-nya dia mulai membesar, dan juga nilai ROB-nya dia kembali kecil lagi. Nah, pada bagian sini sampai sini saya interpretasikan bahwa dia sebagai limestone. Kemudian yang kedua ada sandstone. Dia dicirikan dengan nilai JR yang rendah dan juga nilai RHOB yang relatif rendah juga. Nah, contohnya seperti ini. Pada bagian sini saya interpretasi bahwa di sini dia sebagai sandstone. Mungkin secara garis besar seperti itu. Kemudian yang terakhir ada clay. Untuk yang terakhir ada shell. Dia dicirikan dengan JR yang tinggi. Nah, kita bisa lihat pada bagian bawah ini. Nah, ini dia nilai JR yang tinggi, itu kita bisa interpretasi bahwa dia sebagai shell. Atau dia pada bagian ini. Nah, ini dia seperti blank atau kosong. Nah, dia ini dikarenakan nilai JR yang dia sangat tinggi. Makanya dia deflect ke kanan sampai hilang. Nah, itu menandakan dia nilai JR-nya dia terlalu tinggi. Nah, kita interpretasi dia sebagai shell. Nah, kemudian selanjutnya kita ke fluida. Nah, fluida itu ada 3. Yang pertama ada gas, oil, dan juga water. Nah, kita bisa lihat, kita menandai fluida pada crossover ya sebagai reservoir. Nah, yang pertama itu ada water, yang dia dicirikan dengan nilai resist yang rendah. Kemudian untuk yang kedua ada oil, dia dicirikan dengan resist yang sedang. Kemudian untuk gas itu dia dicirikan dengan nilai resist yang tinggi. Nah, sesuai dengan jika dalam satu reservoir terdapat 3 fluida tersebut, harus sesuai dengan densitas masing-masing fluidanya. Paling atas itu gas, kemudian di bawahnya itu ada oil, dan juga paling bawahnya itu dia water. Nah, kita bisa tarik sebagai satu contoh crossover. Yang ini. Nah, saya menginterpretasikan pada reservoir ini dia sebagai fluidanya yaitu water, karena dia dicirikan dengan nilai resist yang relatif rendah. Nah, kemudian ada zone. Nah, untuk zone ini dia untuk zone itu alangkah baiknya atau biar enaknya kita membatasi marker surface-nya dulu. Nah, nanti untuk si zone atau si sistem baiknya ini dia mengikuti batas-batas atau marker surface-nya itu. Nah, untuk di antara LST dan juga HST
di antara mohon maaf untuk antara HST dan juga LST itu dia dibatasi oleh second boundary atau SB. Kemudian untuk eh, TST AST itu dia dibatasi oleh MFS atau maximum folding surface. Nah, dia untuk HST ini dia eh, dicirikan dengan stacking pattern uh, coarsening upward atau mengkasar ke atas. Untuk LST atau low system track ini dia dicirikan dengan stacking pattern blocky. Kemudian untuk yang TST dia finding upward. Nah, untuk dia di sini terdapat untuk SB itu dia bisa menarik kita untuk kita bisa menarik SB itu dia dicirikan dengan mohon maaf untuk di sini pada limestone ini dia stacking patternnya dia relatif coarsening upward. Nah, untuk coarsening upward tadi itu dia HST. Nah, maka di sini saya menarik HST. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya dia karena dia relatif finding up nah, untuk yang di sini karena dia relatif finding upward saya sendiri menarik sebagai TST. Nah, kemudian karena pada paling bawah ini karena dia relatif seperti blocky, saya menarik LST. Nah, kemudian dilanjutkan untuk yang atasnya HST ini dia karena dia relatif blocky, saya menarik LST. Nah, untuk membuat marker surface itu ke edit tops, kemudian kita pencet yang ini, dia pastikan dia no active surface, kemudian kita klik aja semisal batas antara HST dan juga LST itu dia SB. Nah, kemudian kita pencet ini lagi untuk kita membuat yang baru, pastikan dia sebagai dia active surface, kemudian batas antara TST dan juga ST itu dia MFS. Chat.
Nah, nanti kita inputasi dari bawah sampai atas, dari 3 kolom ini sampai selesainya nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.